Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada pagi hari ini masih diberikan oleh Allah kekuatan iman, Islam dan ihsan, disempurnakan dengan kekuatan istiqomah sehingga kita bisa menjalankan perintah Allah dan Rasul, yakni salat subuh berjamaah. Harapan dan doa kita semoga seluruh aktivitas amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah keharibaan sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita lanjutkan tentang hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni merupakan hadis ke-21. Ista'inu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulli dzi nikmatin mahsudun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan bimbingan kepada kita. Apa yang beliau perintahkan, ista'inu 'alal hajati bil kitman. Kita disuruh minta bantuan, minta pertolongan dalam urusan hablum minan nas, di dalam tujuan-tujuan atau hajat-hajat kita. Namun diperintahkan oleh baginda Nabi bil kitman, dengan disembunyikan. Fa inna kulli dzi ni'matin mahsud, karena sesungguhnya setiap orang yang diberikan oleh Allah dalam satu kenikmatan itu banyak sekali yang hasud. Satu contoh, ketika kita ini misalnya adalah memanggil saudara-saudara kita untuk mendoakan dalam ungkapan rasa tasyakur binikmah. Kita memanggil teman-teman semua dikumpulkan ke rumah kita untuk mendoakan kita dalam rangka ngungkapin syukur. Kadang teman-teman kita ini akan bertanya, ini syukuran apa? Ketika kita ungkapkan, alhamdulillah satu misal, kita baru diangkat jabatannya satu misal, atau kita baru mendapatkan nikmat yang sangat besar. Ternyata ketika kita ini mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah, kemudian kita terangkan dengan jelas kepada saudara-saudara kita, nanti kadang-kadang ungkapan rasa syukur itu akan menimbulkan adalah hasud atau iri ataupun dengki. Ketika dia sudah tahu, oh ternyata dia bersyukur kepada Allah, pada hari ini minta didoain, ya, dengan ungkapan syukurnya kepada Allah, katanya atas jabatan, ya, telah naik. Kemudian dikomentarin apa orang yang hasud? Mosok tasyakuran jabatan cuman kayak begini. Nah, di situ. Jadi banyaknya orang-orang yang iri dan dengki di saat kita mendapatkan nikmat, ya. Jadi kita disuruh bil kitman. Bil kitman artinya adalah disembunyikan. Jadi kita punya maksud, punya tujuan, pokoknya alhamdulillah kita ada hajat untuk syukur kepada Allah. Kita kasih nikmat sehat, kasih kesempatan macam-macam, karena untuk apa? Untuk mereda biar orang itu tidak ada muncul hasud, ya, pada kita. Dapat rezeki, dapat gusuran sekian miliar, kemudian kita ngadain tasyakuran, doakan semoga semua jadi berkah dalam naungan ridhonya Allah. Memang tasyakuran apa? Baru dapat gusuran berapa? 10 miliar. Ya. Ngomong itu 10 miliar, maksud tasyakurannya kayak begini, 10 miliar. Nah, ini orang yang punya nikmat itu, ya, akan selalu muncul orang-orang yang hasud, yang dikuasai oleh syaitan untuk tidak suka nikmat itu jatuh kepada kita. Maka baginda Nabi Muhammad SAW, kalau kita ini untuk minta doa dan lain sebagainya kepada orang lain, ya kita doain yang
rel yang mudah saja, disembunyikan sesuatu itu untuk menghindari biar orang itu tidak terjadi hasud, iri, dengki kepada kita. Itu baginda Nabi Muhammad memberikan satu bimbingan yang luar biasa agar hidup kita ini selalu membawa hidup yang tenang, yang nyaman, dan juga orang lain itu memandang kita merasakan teman dan nyaman. Tidak ada muncul sifat-sifat hasud dengan ucapan kita, dengan apa yang kita tunjukkan kepada mereka. Kemudian lanjutannya adalah hadis ke-22, ista'inu ala kulli sun'atin bi ahliha. Mintalah bantuan di dalam segala pekerjaan. Kita kan banyak pekerjaan yang dimana kita adalah membutuhkan bantuan dari orang. Kemudian perintahnya Nabi, ketika Anda minta bantuan kepada seseorang dalam urusan pekerjaanmu itu, bi ahliha, mintalah bantuan kepada orang yang ahlinya. Jangan sampai salah. Ya. Bapak punya urusan pekerjaan apa ini? Ya kan? Pekerjaan tentang masalah-masalah terkait dengan mesin yang rusak, ya kan, pompa air yang rusak. Tapi Bapak minta tolongnya kepada orang yang bukan ahlinya, rusak. Nanti akan justru berbalik menjadi sebuah musibah atau malapetaka, karena orang tersebut tidak ahli di dalam bidang itu, ya. Nanti akan rusak. Padahal ini barang yang rusak biar bisa diperbaiki. Lah itu dibutuhkan siapa? Kepada ahlinya, orang yang ngerti tentang masalah itu. Dan kita udah diajarkan oleh baginda Nabi juga, kalau kita ini tidak mengetahui tentang sesuatu itu, tidak menguasai dalam bidang urusan itu, kita pun juga jangan memberikan kesan kepada orang seolah-olah kita ngerti. Nanti itu bakal menyesatkan kepada orang lain. Ya. Masalah kecil saja Bapak. Ketika ada seseorang mempertanyakan kepada kita tentang alamat satu tempat, kemudian sebenarnya kita nggak tahu, tapi nggak tahu memberikan jawaban, ya kan? Misalnya apa? Di mana posisi RW 17 itu? Padahal kita nggak tahu RW 17 di mana. Kemudian kita kasih jawaban, oh sebelah mana. Ketika dia jalan ke sono nyari yang RT 17 nggak, RW 17 nggak ketemu. Karena memang bukan di situ, alamatnya bukan di situ. Maka lebih baik kita adalah siddiqah, jujur, biar tidak menyesatkan orang. Bahkan mungkin kalau kita kadang-kadang orang jujur nanti dicela juga sama orang. Ya, kita itu seringkali, ya boleh dikatakan saya dimarahin sama orang. Orang nanya marahin kita. Ya, karena rumah kita ini kalau masuk gang, kemudian pas pojok ketemunya rumah kita. Kemudian dia bertanya, mana RT 12? Dia nanya, di sini RT 12, Jalan Anggrek di sini juga. Giliran nanya nomor rumah kita nggak tahu, nggak hafal nomor rumahnya orang. Ya. Kemudian, mohon maaf Pak, saya kalau untuk nomor rumah itu saya nggak tahu, nggak pernah ngapalin nomor rumahnya. Nah, memang Bapak bukan orang sini, ya ini rumah saya. Ya, tapi kita nggak sempat ngamarin nomor rumahnya orang lain. Nanti kalau saya bilang ke sono takut salah. Kalau bilang ke sana saya takut salah juga. Maka saya menyatakan apa yang saya ketahui, bahwa saya nggak tahu nomor itu. Jadi Bapak yang saya kasih tahu adalah di sini betul yang Bapak cari, RT-nya benar, kemudian jalannya benar, tapi nomor rumahnya saya nggak tahu. Jadi itu diantaranya, bahwa segala sesuatu kalau kita pertanyakan kepada ahlinya, kita minta bantuan kepada ahlinya, pasti kita akan mendapatkan ya keselamatan, kemungkinan apa yang kita inginkan akan tercapai. Maka jangan sampai kita minta bantuan dalam urusan segala macam urusan duniawi ini yang kita bukan ahlinya. Jadi jangan minta tolong kepada orang yang tidak ahli, apalagi mempertanyakan sesuatu yang terkait dengan urusan din, urusan agama, urusan hukum, ya kan? Sampai Allah memberikan satu penjelasan dalam Quran, ya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada pakar-pakarnya, orang yang menguasai tentang masalah yang ingin kita tanyakan itu, jikalau kita
tidak mengetahuinya. Kemudian lanjutan dari hadis berikutnya, Rasul menyatakan istafti qalbaka fa in aftakan nasu wa aftuka. Jadi kita diberikan oleh Allah suatu kekuatan qalbi, kekuatan hati, ya. Jadi hati ini selalu diberikan oleh Allah sesuatu yang kekuatan yang luar biasa. Bahkan di hadis yang lain disebutkan hati itu sumber kebaikan, dan juga di hati itu bisa menjadi sumber keburukan. Maka selalu diingatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ala inna fil jasadi mudghah, tahuilah sesungguhnya di dalam tubuhmu itu ada segumpal daging. Kalau itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu itu. Kalau buruk, nanti bisa buruk semua anggota tubuhmu. Ketika kita baik, ketemu orang, Masya Allah, menyapa, mengucapkan salam. Terus mungkin kalau dalam konteks syariah diperbolehkan bermusahabah, jabatan tangan. Itu indah luar biasa. Dalam artian hatinya baik, tampilannya jadi baik. Ucapannya, pandangannya, tutur katanya. Terus kemudian tangannya pun udah mengekspresikan kebaikan itu dengan bermusahabah, berjabatan tangan. Tapi ketika hati itu buruk, ya ketemu tidak mau menyapa, bahkan seolah-olah dia tidak melihatnya. Di saat berhadapan justru berbalik ke arah yang lain dengan tujuannya adalah menghindar, tidak mau untuk bertatapan muka dengan kebaikan. Dia gak suka itu ketika hatinya tidak baik. Jadi hati tidak baik, jadi semua anggota tubuhnya jadi tidak baik. Ketika hati itu baik, maka akan menjadi baik. Nah, kemudian Nabi Muhammad mintalah kalian semua untuk nasihat atau fatwa-fatwa yang pertama dari hatimu sendiri. Jadi di hati kita, di hati kecil kita itu selalu ada kebaikan-kebaikan. Ya. Kebaikan itu tidak akan terwujud karena terus kita dikuasai syaitan. Contoh, misalnya kita sudah tahu bahwa sekarang ini udah jam 3 malam, sebentar lagi waktu subuh tiba, atau jam 3:30 sudah sebentar lagi jam subuh datang. Tapi ketika kita ketemu jam 3:30 itu hati kecilnya, oh saatnya ini untuk sholat tahajud, saatnya ini untuk bermunajat pada Allah. Tapi makhluk lain, syaitan juga masukkan ke dalam hati kita, tenang aja masih lama, menunda. Kemudian ketika kita ikutin penundaan itu, akhirnya kita terlewatkan waktu subuh telah tiba. Jadi sebenarnya di dalam kekuatan batiniah kita itu, ya, ada sesuatu yang istimewa, yang dimana itu adalah dijadikan satu kekuatan yang selalu memberikan bimbingan kepada kita, memberikan fatwa kepada kita. Kadang kita gampang kan, ketika orang bertanya gimana Pak masalah saya begini, kita bisa memberikan beberapa macam, ya, jalan keluar, nasihat. Itu adalah orang lain minta fatwa kepada kita. Tapi kadang-kadang kita lupa diri kita sendiri nggak pernah diberikan fatwa. Artinya apa? Kita melangkahnya itu tidak melalui kekuatan hati yang bersih, akal yang bersih, didasari dengan kekuatan iman, Islam dan ihsan yang ada di dalam diri kita. Kemudian hadis yang ke-24, aslim taslam, ya. Kita disuruh untuk selalu apa? Disebutkan selalu berpasrah, ya. Artinya apa? Kita selalu berpasrah di dalam segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian namanya pasrah ini setelah ikhtiar. Sama dengan kita disuruh tawakal tapi kudu ikhtiar dulu, ya. Maka kalau kita ini selalu berpasrah diri kepada Allah, maka kita akan selalu terjaga keselamatannya. Banyak peristiwa seperti anbiya-anbiya terlebih dahulu di zaman-zaman sebelum Nabi Muhammad SAW,
Mereka ikhtiar usaha sampai pada akhirnya dalam titik yang dimana dia harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti Nabi Yuna Ibrahim, ikhtiar usaha, tapi ternyata pada akhirnya dia harus ditangkap oleh Namrud. Ditangkap oleh Namrud, kemudian Namrud punya keinginan untuk yuktaluhu, membunuhnya dengan cara dibakar hidup-hidup. Dalam kondisi itu udah ada jalan, bahkan jumlahnya bukan satu, ada 12 jalan yang bisa dilalui Nabi Yuna Musa dengan umatnya pada masa itu. Kenapa kok sampai 12 jalan? Ternyata Nabi Yuna Musa alaihi salam itu punya pengikut atau umat itu jumlahnya ada 12 kabilah. Jadi setiap kabilah satu itu dikasih jalan satu. Sama dengan peristiwa waktu di Altih itu, dia dalam kondisi kehausan, pada saat itu juga sama. Ketika diperintah oleh Allah untuk memberikan bantuan kepada umatnya dengan memukulkan tongkatnya ke satu batu yang besar. Kemudian ketika dipukul batu itu memancar 12 mata air sesuai dengan kelompoknya. Satu lagi, ismah yusmah laka, bertoleransilah kamu, maka nanti kamu akan selalu mendapatkan juga, ya, dengan orang lain yang kita selalu melakukan toleransi itu. Artinya kita memberikan penghormatan sama orang itu, maka orang itu akan memberikan hormatan pada kita. Kita turut tutur kata yang lembut, yang sopan pada mereka, nanti mereka pun juga terjadi seperti itu. Itu adalah istilahnya balasan yang langsung nyata, imbalan yang harus kita dapatkan di dalam kehidupan dunia ini adalah seperti itu. Ketika kita menebarkan kebaikan, akan ada kebaikan. Kalau suatu ketika hadirin kita sudah menebarkan kebaikan, tutur kata yang baik, akhlak yang baik, segala-galanya sudah, namun ternyata mereka tetap membalas yang tidak baik kepada kita, disitulah nanti yang harus kita pahami, itu merupakan bagian dari ujian, cobaan dari Allah untuk kita. Allah pernah memberikan satu peringatan lewat Nabi, sebuah hadis yang dikenal dengan Hadisul Qudsi, ya, idza ahabballahu qauman ibtalahu. Ketika Allah itu mencintai, menyayangi kepada kaumnya, maka Allah akan mengujinya. Semoga Allah memberkahi pada kita semua, selalu kita bisa ittiba, mengikuti apa bimbingan-bimbingan dari Nabi Muhammad, dari hadis satu dan hadis yang berikutnya kita terus fahami sedikit-sedikit, kemudian kita bisa mengamalkannya. Biar kita benar-benar berpegang kepada Al-Quran, berpegang kepada hadis, juga kita berpegang dengan itrah, yaitu dari keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya arhamar rahimin farijal muslimin. Allahumma inna ala dinina bidunya ala dunya bitaqwa ala taqwa bil amal bit taufiq. Yassir lana umurana ma'ar raha li qulubina wa abdanina wassalamah bid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.